Bu Ani. Oke, Bu Ani, ada satu strategi ya. Saya nggak akan sampaikan dulu. Ada satu strategi karena ini Ibu kebetulan kostum anak imut ya. Jadi Iya. ceritanya ini saya relate ke cerita istri saya punya langganan satu butik ya. Dan cara butik itu meminta data tuh lumayan oke buat saya gitu loh. Sehingga membuat istri saya dengan sukarela memberikan nomor handphonenya gitu. Dan itu kan jadi prospek buat Ibu. Kira-kira ada nggak cara yang Ibu bisa lakukan supaya mereka yang masuk, termasuk ini menjawab pertanyaannya Bu Azahra ya. Kalau nggak salah Bu Azahra bilang komunitas itu ya. Pernah nanya ya tentang komunitas gitu loh. Gimana cara supaya kita bisa mendapatkan data prospek? Ada nggak kira-kira menurut Ibu cara supaya mereka yang udah datang ya sebenarnya udah datang itu berarti sudah ada effort tuh Bu, sudah ada effort untuk dia sampai datang secara fisik kan ke toko offline Ibu gitu loh. Kalau sekedar ke toko online mungkin ini ya apa ya sekedar scrolling atau apa nggak sengaja kepencet misalnya gitu kan. Tapi kalau udah datang itu berarti sudah ada niat tuh. Itu sebenarnya udah kalau di level prospek itu udah masuk ke hot tuh dia. Jadi udah ada needs-nya dan dia sudah memilih toko Ibu. Nah, sebetulnya ada tinggal satu step lagi supaya Ibu bisa follow up. Ada nggak kira-kira cara yang kreatif yang Ibu bisa lakukan supaya Ibu dapat? Kalau apa yang biasanya saya lakukan, saya bisa mengobrol lebih lama gitu, maksudnya bisa nyambung tuh biasanya kalau untuk ya sekolah gitu coach. Kalau guru atau kepala sekolah datang itu kan biasanya saya tanya gitu, dalam satu sekolah itu biasanya sesinya mereka pentas itu dalam 1 tahun itu ada berapa kali. Nah nanti biasanya dari interaksi itu, jadi selain saya kasih kartu nama, biasanya saya mencatat gitu ininya apanya WA-nya gitu dari PA calon siapa? konsumen. Konsumen, orang tua Ya, murid. bukan dari kepala sekolah. Biasanya Oh, dari kepala sekolah atau guru gitu yang datang, biasanya interaksinya lebih lebih ini ya, maksudnya ngobrolnya lebih panjang gitu karena kan oke. bisa nyambung gitu. Tapi kalau memang untuk langsung ke orang tua gitu, Hah? kadang-kadang mereka ngobrol sih lama, tapi kalau untuk buat biasanya mereka oh ya nanti anak saya ulang tahun tapi nanti 2 bulan lagi atau apa gitu. Ya, Nah, oke. biasanya kalau saya tanya boleh minta nomor telepon atau apa gitu. Enggak deh, saya aja nanti yang telepon minta kartu nama aja. Nah, kalau untuk personal itu agak susah gitu kayaknya gitu Coach. Ini sebetulnya relate dengan pertanyaannya Bu Trisna ya. Waktu tadi di sesinya apa Kang Ucus tadi. Ya, pertanyaannya sebenarnya target bayarnya Ibu itu siapa? Saya, Hmm, oh iya langsung orang tua, orang tua konsumen yang murid punya, kan? ya orang tua konsumen yang punya anak usia 3 sampai 9 tahun gitu. Tapi memang end usernya adalah anak-anak gitu. Tapi Ya. targetnya untuk kayak seperti tadi bayar personanya ya adalah orang tua, terus Oke. yang wilayah perkotaan kayak gitu sih Coach. Kalau gitu saya buka di forum. Siapa yang punya ide bagaimana untuk bisa mendapatkan nomor kontak dari prospek yang tadi ya, dari orang tua murid atau ada yang bahkan datang ke toko offline kita. Ada yang punya ide? Boleh sharing. Atau Bu Azahra dalam perjalanannya tiba-tiba udah dapat ide nih untuk mereka komunitas yang datang ke tempat Ibu. Sebetulnya Coach baru kepikiran sekarang pas belajar ini gitu. Hmm. Ternyata banyak ya, aku tuh punya banyak pelanggan tetap gitu yang tiap bulan ketika kesini tuh sering sampai kenal gitu. Tapi aku tuh gak pernah minta kontaknya gitu. Jadi sekarang ya itu padahal sampai kenal sampai sering nanya-nanya gitu, sering banget gitu kesini. Sip. Tapi berarti jadi PR itu nanti itu kalau kesini lagi harus minta kontaknya. Berarti kayak gitu deh kayaknya. Nah, cara minta kontak dengan cara kreatif gimana nih? Ada yang pernah punya ide nggak? Ayo kita sharing di sini. Bu In, Aku boleh Coach. boleh Bu Elis, Bunda Elis. Aku minta maaf tadi sesi sharing yang pertama aku nggak ikut, aku ketiduran Coach. Siap. Jujur gini, saya itu justru kalau event itu saya pasti dapat bisnis baru Coach. Cara dapetin kontak itu untuk saya pribadi itu adalah pertama setiap kali saya event saya pasti bawa produk saya. Biar seberat apapun saya bawa. Yang kedua, saya itu bawa kartu nama. Jadi pura-puranya saya kasih kartu nama, nanti dia akan ngasih kartu nama balik. Kalau dia nggak punya kartu nama, nggak punya kartu nama, oh ya udah nggak apa-apa. Udah gitu kan sekarang enak Coach di bisnis di WhatsApp itu bisa barcode.
tanpa kita ngetik barcode aja gitu. Kalau saya kayak gitu coach, biasanya Oke. dapetin Ya, data thank you. apa namanya, data telepon customer apa ya, Prospek ya. modelnya kayak Ya. gitu. Begitu juga kalau saya pameran ini tadi saya tertidur, ada telepon, memang saya binaan BRI, dia nawarin saya pameran di Hong Kong. Jadi insya Allah Agustus saya ke Hong Kong, November saya ke US. Ya, kalau ke US saya ada tim yang berangkat gitu. Wow, keren. Keren. Gitu. Ya rezeki nggak kemana kalau sering silaturahmi sih. Oke, good. Thank you sharingnya. Di chat Lagi aku mau dong, Coach. Hmm? Tadi aku sholat dulu, jadi belum dengar feedback dari Coach Andi. Oh, iya. Tapi sekilas Sebentar ada, jadi khusus ya. sholat. Tadi udah ke-skip soalnya ya, sebentar ya, Bu Dewi ya. Iya, boleh. Saya tadi udah lihat juga websitenya. Oke, jadi tadi Bu In ada yang mau sampaikan? Oh iya, kalau saya biasanya kalau minta paling sambil bawa produk saya suruh dia mencobanya, terus nanti, oh Bu, mangga kalau emang mau butuh bisa calling saya. Nah, boleh saya minta nomor kontak Ibu sekalian kita bisa berteman gitu, Pak. Biasanya coach begitu. Iya, oke. Terus saya suka dari istilahnya teh dari temen juga suka minta gitu. Kadang ikut grup itu kan kadang sambil di japri juga boleh save nomor kontaknya gitu. Biarkan nanti juga kan kalau dia ke-save dia akan simpan nomor kita jadi bisa lihat status kita minimal. Iya, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada Kang Geja ya memberikan alternatif untuk Google Form dan voucher. Hanya untuk Google Form pastikan juga nggak terlalu banyak yang perlu diisi ya. Karena samalah kalau kita datang ke restoran pun gitu. Kemudian kita diminta memberikan feedback kan kalau ngisi terlalu banyak informasi juga kita males ya. Kita kalau mau buat Google Form pastikan itu nggak terlalu banyak pertanyaan ya, maksimum 3 pertanyaan singkat gitu. Google Form bisa digunakan untuk kita mendapatkan data. Jadi sebelum dia harus mengisi beberapa informasi pentingnya. Tapi poinnya gini, Bapak Ibu. Tadi keywordnya kan adalah bagaimana berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu adalah tentang bagaimana Bapak Ibu berpikir dari kacamatanya customer dulu nih, atau prospek tersebut. Pertanyaannya, kalau Bu Ani yang jadi prospek, apa yang mesti Ibu dapatkan agar Ibu mau memberikan dengan sukarela memberikan nomor? Itu pertanyaan besarnya, gitu. Ya, ngapain saya mesti memberi nomor kepada Bu Ani? Misalnya saya sebagai prospek nih. Ya. Tapi kalau dirubah pertanyaannya, bukan boleh nggak? Oh, anak Ibu mau ulang tahun ya, boleh nggak saya dapat nomornya? Kalau berhenti sampai situ aja ya nanti aja deh saya ngubungin Ibu, apalagi Ibu udah ngasih kartu nama kan ya? Iya. Nah, kalau saya relate ke apa yang saya alami dengan cerita butik tadi itu adalah dia menawarkan beberapa promo ya atau beberapa limited edition sehingga dia cuma bilang kalau Ibu tertarik saya akan masukkan ke komunitas karena sekarang di WhatsApp community kan nggak bisa saling lihat nomor handphone ya, itu kan penting juga ya, orang nggak mau ke broadcast kan nomornya kan gitu di WhatsApp community itu. Jadi dia mau karena di situ nanti dia bisa mendapatkan informasi-informasi, salah satu yang menarik adalah promo gitu ya. Ingat ya tadi Kang Ucus juga bilang dan saya setuju, orang Indonesia tuh tipikal orang yang value for money. Ya. Ingat definisi uang ya, uang adalah alat tukar nilai tambah. Jadi kalau saya mengeluarkan uang, maka saya yakini uang yang saya keluarkan itu nilainya lebih kecil daripada value yang saya dapatkan gitu. Jadi sama, proses tukar menukar informasi itu pun sama. Ibu harus berpikir nih, kira-kira misalnya contoh kalau di case Ibu nih, apalagi tadi udah hot prospect tuh, udah mau ulang tahun kan anaknya kan, perlu apa segala macam. Ibu tinggal sampaikan, boleh nggak Bu kalau nanti saya infokan ya masuk di komunitas, nanti kalau ada promo untuk ulang tahun saya akan infokan kepada Ibu gitu, atau promo-promo sebelumnya. Intinya kita harus kreatif lah ya, sama seperti pertanyaan Mbak Zahra juga gitu loh. Itu kan udah prospeknya udah bagus ya, komunitas lagi, jadi sekali pukul dapatnya banyak. Tinggal bagaimana memaintain. Nah, saya pernah handle satu coffee shop ya, salah satu target marketnya adalah komunitas sama kayak Bu Azahra ini gitu.
Jadi yang dilakukan apa saat itu? Dia undang speakers, ya. Ada yang komunitasnya sepeda, ada yang komunitasnya lari. Jadi kalau komunitas lari, dia buat tuh event 1 hari, dia mengundang guest speakernya ya runner yang terkenal lah siapa untuk sharing tentang lari gitu. Datang tuh komunitas gitu. Nah di situ kita bisa tuh boleh pakai Google Form atau apa dan lain-lain. Gitu ya, clear ya? Kita pindah dulu ke Bu Trisna nih. Kasihan dia tadi udah raise hand capek nanti. Cangkel, cangkel. Tangkel nanti. Gimana Bu Nuhun, Coach. Trisna? Mau bertanya soal prospek lagi. Ini kalau misalnya prospek itu harus selalu orang baru, ataukah misalnya minggu ini prospek itu belum goal jadi customer, ternyata di prospek lagi di minggu depan ditulis lagi, boleh apa gimana? Boleh. Oh. Karena belum jadi customer. Ya, jadi dia hitungannya masih prospek. Udah itu aja? Iya, itu aja. Oke, saya izin ke Bu Dewi dulu ya tadi ya. Bu Dewinya masih ada nggak? Oke, masih ada. Tadi nyari itu. Jadi ngerjain itunya tadi ngedadak, Coach. Pagi-pagi kan kondisi Bandung teh tiris ya. Jadi Mohon. saya masih selimutan tuh buka itu. Ingat mau ada Zoom, takut diperiksa. Aduh, takut diperiksa KPK. Di setrap, Bu. Di setrap, aku belum kerjain. Jadi satu lagi yang belum dikerjain. Saya mikirnya yang penting saya kirim dulu tugas. Setidaknya memperlihatkan kalau kita punya itikad ya, kita punya niat gitu. Good. Yang pertama tadi saya bertanya di bisnis model Canvas Ibu ada tadi sebenarnya udah dijawab ya sama Ibu Trisna ya. Ibu tuliskan salah satunya adalah key resource-nya adalah influencer, betul? Ya, betul. Dan itu sebetulnya spontan aja sih. Saya padahal sebelumnya saya nggak ngisi itu, nggak ada. Influencer itu betul nggak di key resource? Bentar. Iya sih di key resource. Jadi saya mikirnya influencer itu memang saya sudah ada yang biasa nih. Jadi rutin gitu. Rutin. Jadi tidak masuknya ke key partner ya, nggak ke situ. Iya, walaupun rutin, tapi kalau bukan Harusnya masuk ke situ ya. Harusnya masuk ke key partner. Oke. Berarti Ibu sudah paham ya key partner ya, itu masuknya key partner, Bu. Karena bukan in-house. Key resource itu semua yang in-house sifatnya. Sama, key activity pun yang in-house. Ya. Oke, berarti bisa ke situ ya. Iya. Makanya supplier main supplier utama kita itu pun bukan key resource tapi tetap partner, key partner. Ya. Oke, yang kedua smart goal Ibu yang ada 3 big goals kan ya, 4 sebetulnya. 3 yang launching produk, baking class dan penyedia makan, tapi Ibu buat smart goal-nya sama. Itu gimana? Saya mikirnya itu dibedain gitu. Jadi saya pisah-pisah. Tapi kalau memang misalnya itu harus dengan kan berarti itu satu bidang ya. Kayak misalnya penyediaan makanan dengan baking class mungkin itu bisa jadi satu bidang. Berarti saya cukup dengan baking class aja mungkin ya. Iya. Jadi kalau satu bidang big goal-nya baking class. Baking class aja. Ya bukan dimasuknya bukan di big goals itu, bukan Ya, smart goal. biar ada pamer gitu, Coach. Saya udah lihat juga nih website Ibu nih. Iya, itu jujur Coach, kata aku juga dari awal itu pas Coach Getty itu tertanam di pikiran saya, di hati saya itu sepanjang jalan tuh, aduh saya selama ini benar-benar sangat peduli sama orang lain, tapi orang lain maju dan tidak mempedulikan kondisi saya saat ini, tapi saya ingin tetap membantu, kok saya jadi akhirnya jalan di tempat gitu. Jadi nyampe rumah tuh udah nyampe rumah duduk, langsung mikir saya harus kayak gimana nih, rubah konsep, oh ya gini. Akhirnya alhamdulillah untuk website yang tadinya pakai Google My Business dan emang selama ini tidak di maintenance juga, saya maksain beli domain sama hosting ya itu. Terus kemarin juga selama produksi saya kan di ruang tamu, jadi saya harus rubah gimana caranya biar saya mikir. Akhirnya rumah sebelah kosong saya sewa. Sewa itu untuk khusus rumah produksi, nggak boleh ada binatang masuk atau apa, kucing, karena di rumah di sini ada kucing dan sok bandel gitu kan dia masuk. Nah untuk itu saya nggak boleh ada kucing, keluarin. Bukannya nggak sayang, tapi memang itu khusus rumah produksi, orang luar pun nggak boleh gitu. Nah itu udah alhamdulillah setelah itu udah di setting semuanya, pesanan ada, semakin ada, mungkin karena Allah tahu ya kita sewa tempat dan harus dibayar. Jadi itu benar-benar kemarin saya
2 hari kemarin saya produksi 5 kilo untuk roti. Dan itu nggak tidur, Coach. Nggak tidur. Dan hari ini sebetulnya saya produksi lagi untuk besok 100 pack snack. Itu rutin dari Jumat tuh udah terus, makanya tugas saya ingat tanggal 23 saya harus setor tugas. Tadi pagi saya ingat hari ini aduh saya belum ngerjain nih. Yang itu yang home fun itu yang ketiga. Jadi saya kerjain dulu yang saya mampu kerjain, sisanya nanti saya cicil, saya beresin gitu. Tip, thank you Bu Dewi. Ada yang bisa ambil insight dari cerita Bu Dewi barusan? Ayo. Kalau jadi leaders nih kita harus punya kemampuan mendengar ya. Dari mendengar kita bisa belajar. Cerita apa nih? Boleh jadi Bu Dewi sendiri cerita tapi nggak ini nih nggak esensinya apa? Ada yang bisa nangkep nggak esensinya apa dari cerita Bu Dewi barusan? Ada tuh kata-kata yang Biar bagus. yang lain aja yang jawab, Coach. Iya, silakan satu orang siapa yang mau? Kalau yang jawab saya kasih hadiah Monster Cookies sama saya. Waduh tuh. Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Nggak ada. Bu Ani apa Bu Ani? Apa, Coach? Enggak sih kalau Apa insight dari cerita barusan? ya, enggak, saya sih hanya melihat semangatnya Bu Dewi aja dengan begitu banyak kegiatannya, tapi tetap ingat dengan tugasnya. Jadi saya merasa bahwa apa yang alami Bu Dewi itu sama seperti saya, berkerjaan antara kerja dan juga tugas. Itu sih yang saya tangkap dari ceritanya Bu Dewi tadi. Thank you, Mbak Ani. Iya. Oke, kalau nggak ada saya akan sharing sedikit gini. Satu yang tadi saya tangkap dari Bu Dewi ya, cerita beliau pada saat di chat Zoom ya, produksi yang meningkat segala macam. Tapi saya tangkap satu keyword tadi itu. Selama ini saya bantu orang terus, saya melupakan diri saya sendiri dan lain-lain. Ingat, kalimatnya dirubah, jangan lagi negasi ya. Jadi apa yang Ibu dapatkan sekarang itu adalah buah karena Ibu ya, betul. Memang seperti itu. Jadi saya mikirnya selama ini mungkin memang saya belum dikasih jalan nih untuk mencapai ini. Meskipun ada, tapi saya tidak melihat itu. Nah, akhirnya saya bertemu dengan coach yang hebat. Saya tidak salah masuk ke situ. Dan itu ada jalan lagi yang ternyata Allah memudahkan saya. Gitu. Oke, good. Thank you, Bu Dewi. Terima kasih sharingnya ya. Sebenarnya saya mau feedback tentang website, tapi kita belum masuk ke sana ya. Jadi dulu ke yang lain ya. Nih tentang website, soalnya itu baru dan kemarin belum maintenance maksimal juga. Ya, nggak apa-apa. Nanti ya Bu ya, sebentar ya. Jadi saya ulang ya, Kei Tabi dan Yami Babeh dan Jelujur dan Bu Dewi tadi silakan perbaiki feedbacknya gitu. Karena nanti ini jadi dokumen Ibu ya kalau masih ada. Ya, betul. Betul. Bu Gula sama dan Bu Cucu masih belum bisa open microphone ya. Oke, Bu Azahra tadi ada ya, Bu Azahra? Ya, Coach. Oke. KPI boleh dijelaskan Bu KPI Ibu? Oh iya, sebentar. Azahra mana ya? Ibu tuh namanya apa ya? Oh ini ada Azahra PW. Sudah ada filenya Bu? Halo Bu. Jadi Coach, untuk prospeknya memang sedikit yang langsung menanyakan produk, yang kebanyakan itu di WhatsApp. Oh. Tapi pas dilihat jumlah transaksinya cukup banyak. Dalam waktu 1 minggu itu 169. Iya. Jadi kalau saya lihat justru ini Ibu udah bagus gitu dalam mengkonversi ya. Sorry, saya slide share yang punya Ibu ya, biar jadi pembelajaran yang lain. Saya pakai HP.
Enggak, saya aja biar besar kelihatannya. Nah, ini ya Ibu ya. Jadi prospek 41 minggu pertama, minggu kedua 41 ya, ini tingkat konversinya. Dan ini udah cukup bagus, Bu. Gitu ya. 31 29. Asal Ibu benar-benar udah paham sekarang ya definisi prospek itu ya. Iya. Oh, ya. Itu tuh bener pure dari kontak WhatsApp gitu. Dapatnya segitu selama seminggu yang menanyakan produk, menanyakan daftar menu, kayak Betul. gitu. Apalagi nanti kalau Ibu bisa dapatkan yang tadi Ibu bilang komunitas tadi ya. Iya, itu kebanyakan komunitas karena tempat lokasi kedainya itu ada di desa wisata. Jadi kebanyakan kalau ada wisatawan yang kan wisatawan itu beraneka ragam, ada komunitas, ada keluarga gitu. Tapi kebanyakan itu keluarga komunitas suka mampir dulu ke kedai. Iya. Begitu. Tapi ada yang sering ke sini terutama yang olahraga yang goes gitu. Tapi Iya. ya itu belum punya kontaknya. Iya, makanya harus berpikir kreatif ya, Bu ya, untuk bisa buat event gitu loh. Sehingga mereka memang pertama dapatkan kontaknya, kemudian udah dapat kontak, Ibu create event, maka nanti bisa nambah terus tuh prospeknya, nggak cuma puluhan kayak gitu. Ya, sip ya Bu ya. Baik. Oke, Bu Cucu ada nggak? Bu Cucu masih belum bisa buka mikrofon, sorry. Oke. Saya akan bertanya dulu. Tadi udah disampaikan ya. Iya. Feedback ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Feedback nggak sih Ya, suaranya? Coach. Gimana, Coach? Ya, gimana, Coach? Di saya kok feedback ya, benar nggak sih Bapak Ibu? Ada feedback ya. Bu Cucu bisa ini dulu diperbaiki suaranya? Ada, Coach? Oke. Ibu bisa lihat layar Zoom? Iya, bisa. Ya, saya share ya. Jadi yang punya Ibu ini sebentar. Oh, ini di MC-nya ini ya sekarang ya. Pakai Word ya, Bu ya? Pakai PowerPoint. Ya, Coach. Karena kemarin kita baru meeting sama tim. Jadi kita ketik aja dulu, nanti kita baru diedit dimasukkan ke formatnya. Oh, oke deh. Berarti ini udah ini ya. Itu ya udah yang terbaru, yang terupdate. Oh, yang terbaru. Oke. Ya. Oke. Ini saya belum baca sih sebentar. Ibu bisa buat dalam satu file yang kayak contoh nggak, Bu? Soalnya jadi Bisa, Coach. Bisa. Paling kita bikin di atas jam 5, Coach. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nanti saya update lagi. Ya, tolong aja dirubah dulu ya, Bu ya. Supaya saya enak reviewnya selembar-selembar gini agak susah. Sama yang kedua ini nih, Ibu di KPI-nya prospek 5, jumlah pelanggan 122. Ya. Maksudnya gimana, Ibu? Jadi kan tingkat konversinya jadi ribuan. Atau mungkin itu salah formula nggak, Coach? Kalau tingkat yang mana yang poin nomor 2 aku tidak rubah-rubah ya, itu pakai formula. Tapi itu jumlah yang di bawah poin yang 122 itu jumlah apa? Pas aku nggak kelihatan di handphone. Bentar. Yang jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan itu jumlah pelanggan itu jumlah yang sudah terdata di database kita, pelanggan yang beli ke kita.
begitu, Iya, Coach. yang betul-betul transaksi di saat ini, Bu, di minggu ini. Oh, Kalau melihat data bukan. Ibu jadi agak Berarti jomplang. salah. Ya, Ya, diperbaiki ya, Bu ya. berarti salah. Ya, Ya. baik. Itu Karena kalau kita adalah lihat, jumlah, ya, ya, berarti saya salah. Itu adalah jumlah keseluruhan oke, data customer maksudnya gitu. ya, good. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, supaya nanti ke depan tidak ada salah lagi pengisian, bahwa di atas ini jumlah prospek, ya, yang perlu Bapak Ibu isi yang ini aja, yang kolom putih, jumlah prospek, ya, calon customer kita. Nah, yang ini adalah jumlah yang sudah melakukan transaksi dengan kita, customer kita, pelanggan berarti ya. Dan ini jumlah transaksinya. Kalau kita melihat ini kan jadi agak anomali ya. Prospeknya hanya 5, tapi pelanggannya bisa 122. Dan kemudian 122 ini hanya 3 transaksi penjualannya, gitu loh. Ya, jadi nanti bisa tolong diperbaiki ya, Bu Cucu ya. Berarti saya isinya sesuai dengan yang transaksi ordernya gitu, Coach. Iya, Atau yang gimana? di minggu berjalan, Bu. Itu kan saya isi 3 ya, Coach, di bawahnya. Artinya di atasnya juga 3, begitu. Saya sedikit kurang paham nih, Coach. Isi 3 gimana maksudnya, Bu? Kan saya jumlah yang di prospek adalah 5, tetapi mereka yang order adalah 3 orang. Itu maksudnya, Coach. Yang di atasnya yang 122 itu saya isi dengan jumlah yang apa gitu, Coach. Yang mana, Bu? Bisa kelihatan Yang di layar Ibu? 122-nya yang 122-nya saya isi itu tuh diisi apa ya, Coach? Jumlah Diisi. pelanggan pada saat kita pada saat beli di minggu ini gitu maksudnya ya, Coach? Oke, Ibu bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Coach. Ya, diisi, jumlah pelanggan itu diisi oleh jumlah pelanggan yang melakukan transaksi di minggu tersebut, bukan jumlah pelanggan keseluruhan Ibu. Oke, baik. Apa Ya. bedanya dengan jumlah transaksi, Coach? Apa jumlahnya sama? Karena satu pelanggan bisa transaksinya bisa enggak sekali, Bu. Di minggu tersebut dia beli tidak satu kali. Oke, baik. Baik, Coach. Paham, Coach. Paham, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, ya. Sekarang baru paham. Ya, mohon maaf suaranya agak noise di saya, jadi agak sulit saya men-feedback. Ya, sebelum saya lanjutkan, sebentar, ada saya juga dari nomor EWA. Oke, benar ya, soal berdengar. Coach, visi misi value saya gimana, apakah sudah tepat? Oke, nanti di feedback lagi ya Bu Dewi ya, karena kita udah masuk ke home fund 3, kita mesti go through dulu. Saya mau tanya dulu nih ya, untuk nama yang disebut ini. Oke, yang pertama ada Bu Meta, oke, ada Kang Geja, ada Bu Iin, ada Bu Rahmi, ada Bu Intan tadi yang sempat saya tanya, dan Ibu Marfi. Siap, Coach. Siap apa, Bu Meta? Ini udah ditulis, tapi masih di kertas gitu. Berhubung saya tuh kan gaptek, jadi kalau masukin harus nunggu yang ngebantuin. Boleh nggak dibacain dulu, Coach? Oke. Tapi jadi belum saya masukin gitu. Gini, karena sayang ya, waktu kita kan terbatas cuma 1 jam ya. Ini sisa tinggal 15 menit lagi. Nanti takutnya kalau membaca, durasinya akan banyak kepotong dengan Oh ya, oke. ini ya. Jadi biar fair untuk yang lain, silakan disubmit dulu. Dan Oke. ya, as a coach kan saya nggak cuma men-challenge bisnis ya, tapi terutama mindset ya. Nah, jadi ada kalimat apa nih dari Bu Meta nih yang perlu kita challenge sih Bapak Ibu? Gaptek. Iya. Ya. So, kalau kita berpikir kita gaptek, maka kita akan seperti itu. Itu namanya kalau di belief, itu kan belief ya, masuk ke keyakinan ya. Kalau di mindset itu masuk ke dalam limiting belief, Bapak Ibu. Kita rubah supaya itu menjadi antonimnya apa dari limiting? Ada yang tahu nggak? Dari apa, Pak? Dari apa, Coach? Dari limiting. Oh. Limiting belief itu lawannya apa? Tahu nggak? Trust, yakin ya. Yakin. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Lawan dari limiting belief itu adalah empowering belief. Belief yang memberdayakan.
belief yang memberdayakan, keyakinan yang memberdayakan. Jadi kalau tadi sengaja ya saya ajak Bapak Ibu punya afirmasi yang selalu positif kayak tadi Bu Dewi kan. Jangan bilang oh mungkin karena saya selama ini enggak, tapi ya Allah saya bersyukur saya selama ini bantu orang dan sekarang Allah membantu saya. Nggak usah berharap sama makhluk ya. Tapi kita udah bantu orang, ikhlaskan itu, teruskan berbuat baik, insya Allah akan bantu. Ah, saya nggak bisa karena saya gaptek, diganti. Oke, saya nggak bisa nih upload ini. Berarti saya mesti minta tolong kan? Gitu. Iya. Selain minta tolong, kita mesti belajar juga. Iya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini bukan cuma Bu Meta aja, karena di sini sama ya. Tapi yang KPI aku udah loh. Oh, yang KPI udah? Udah. Oke, tapi kalau boleh bertahap ya. Saya mau itu nanti yang KPI boleh saya feedback. Iya, oke. Oke, ya. Besok saya masukin. Oh, sip, thank you. Udah sih, udah. Maksudnya udah saya deadline-nya sampai tanggal 24 ya, Bapak Ibu ya? 23. Iya, 23 ya? 23, 24 saya lupa. Kemudian silakan yang lain. Silakan yang lain. Kang Geja, Bu Iin, Bu Rahmi, Bu Intan, Bu Marfi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena ini sama sekali belum ngerjain satupun. Nanti saya akan berangkat ke yang berikutnya yang baru separoh-separoh, yang baru big goals-nya aja. Coach, saya tuh ngerjainnya di HP ayahnya. Ayahnya keluar kota belum pulang. Jadi classroom-nya juga di HP ayahnya, di HP saya udah nggak bisa masuk. Oke. Makanya ini mungkin besok pulang katanya. Makanya nggak bisa dimasukin, diupload gitu, Coach. Ya oke. Intinya saya bertanya kepada Bapak Ibu, lagi-lagi kan saya bilang ya, accountability saya adalah mengecek pemahaman Bapak Ibu. Tapi selesai tidaknya home fund itu adalah accountability Bapak Ibu, ya. Jadi saya hanya memfollow up, terutama pertanyaan saya ini lebih kepada ada pertanyaan nggak nih? Barangkali ada kesulitan dalam pengisian, nah itu yang saya akan. Kalau udah clear, oke ya. Ya, untuk Bu Meta tadi udah, Kang Geja, Bu Iin, Bu Rahmi, Bu Intan, Bu Marfi. Jadi ini ya, nggak ada pertanyaan ya, udah clear ya. Cuma yang belum dikerjain aja berarti ya. Karena kalau saya lihat juga Bu kerjain sih, cuma tinggal belum dimasukin ke itu. Good, berarti udah paham ya. Berarti kan tugas saya selesai. Oke, Pak Mus sabar karena berikutnya saya akan masuk ke yang kriteria ketiga. Kriteria ketiga ini nomor pertama ya Pak Mus. Baru selesai di Big Goals dengan 5W, betul nggak Pak? Boleh open microphone? Iya betul, Coach. Ada kendala apa? Iya gimana, Coach? Ada kendala apa? Saya rada sedikit bingung sebenarnya, Coach. Jadi sebenarnya sih untuk masalah yang kemarin itu, ini kan sekarang jadi dipisahin ya. Ada beberapa otot itu dipisahin karena kan emang yang satu di DU itu ada investornya kan ya. Nah dari investor itu karena gak pure yang saya, jadi saya bingung harus masukin enggak ya. Udah gitu dominannya sih investornya lebih gede dibanding saya gitu sahamnya. Nah jadi sekarang saya yang di Gede Bage besar ini, yang di Gede Bage ini. Di Gede Bage ini saya udah mulai jalanin yang kemarin saya dapat ilmunya tuh. Dan tiap hari itu yang sebelumnya sepi banget gitu kayaknya, sekarang itu lumayan rame gitu, Coach. Jadi saya bingung waktunya sih sebenarnya sih. Jadi otak saya tuh karena produksi jualan. Aduh kata gini, baru sedikit aja saya udah dapat gini, omset udah lumayan gitu kan ya untuk di Gede Bage aja. Yang DO saya nggak masukin tuh ke KPI-nya itu, yang DO itu saya nggak catat karena mereka nggak laporan ke saya. Oke. Begitu. Sip. Jadi kalau ini sih kayaknya udah pernah dibahas di sesi lalu ya Pak Mus ya. Iya benar. Kalau saran saya sih, Bapak fokus di yang Sumarekon, tapi DU menjadi salah satu revenue stream gitu loh. Oh jadi itu mah ini aja lah gitu ya, anggap aja sampingan gitu ya. Itu another revenue stream, tapi Bapak fokus di business model, di apa segala macam itu yang memang fully manajemennya Bapak gitu loh. Berarti big goal-nya itu gak usah dimasukin yang ini ya, yang DU itu gak usah ya? Big goal DU apa? Ya itu sih omset sih sebenarnya sih harus ada mencapai target juga mereka, karena kan emang bagi hasil gitu kan. Tapi kan saya harus nge-push juga mereka gimana caranya gitu kan. Produk launching juga kita ada beberapa produk yang di Sumarekon aja 2 hari kemarin itu udah ada launching 2 menu sih.
Itu sama ada satu menu lagi yang mereka bebas pesen. Jadi itu setiap hari Sabtu nih, Sabtu besok gitu kan ya. Itu mereka bebas mau pesan apapun gitu kan. Jadi saya masakin apapun yang mereka order. Skemanya gimana sih Pak di UIT, revenue sharing atau gimana? Sebenarnya sih sebelumnya itu sama saya gitu kan ya. Nah, tetapi karena itu kan full investor tuh, investor yang ya semuanya lah, dari investor gitu kan, dari mulai perlengkapan, dari sewanya semuanya gitu kan. Yang pada akhirnya dia yang ini manajemennya sama dia aja gitu. Tapi produknya masih yang saya. Oke. Jadi saya jadi supplier bahan bakunya ceritanya mah gitu, Coach. Jadi yang udah sausnya yang udah jadi gitu kan. Jadi suppliernya lah. Oke. Sip, berarti dari Bapak nggak ada pertanyaan ya? Udah clear ya? Sebenarnya nggak ada, Coach. Cuman ya itu saya perlu waktu tambahan kayaknya. Perlu waktu tambahan untuk? Untuk berpikir supaya benar-benar strateginya itu sampai dan beneran dilakukan gitu, Coach. Jadi gak cuma menghayal doang, oh seperti ini bagusnya gitu kan. Tapi benar-benar nanti yang akan dijalankan gitu, itu yang agak sedikit susah sih. Oke. Karena takutnya ini nanti ditanyain, kok stepnya ini gak jalan gitu. Wah, kalau saya ini jadi harus benar-benar dipikirkan, saya mau membuat langkah apa gitu. Itu Coach sih. Iya, memang tadi kita harus berpikir kreatif ya, Pak Mus ya. Tapi kalau menurut saya sih apapun ya tuliskan saja gitu loh. Karena kita juga as a coach tidak akan tadi apa sih kayak tadi Bu Dewi mau disetrap gitu, tidak membuat nggak kayak gitu kan. Tapi poinnya adalah apapun yang gini, definisi sistemasi yang paling mudah itu apa sih? Kan kita sering banget ya kalau ngelihat referensi itu kalau bicara tentang bisnis coaching itu sistemasi kan, bisnis autopilot gitu, autopilot, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan gitu kan. Satu cara betul. Idaman Jadi, itu Coach, idaman. karena kalau kayak gitu bisa jalan-jalan, nggak mikirin kerjaan, cuma dari jarak jauh aja. Tolong siapin ya orderan gitu. Nah, itu kan proses ya Bapak Ibu ya. Salah satu proses yang awal yang mesti dilalui apa? Sistemasi. Sistemasi apa? Definisi sistemasi itu banyak, tapi saya paling suka bahasa yang paling mudah. Sistemasi itu adalah tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Nah, kita ini sekarang lagi mengajak Bapak Ibu dalam proses sistemasi dengan cara yang mudah. Ya memang membutuhkan pemikiran, karena belum punya kan. Intinya kan kita menulis di kertas kosong gitu. Tapi kita sedang mempersiapkan untuk menuju ke sana. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu lakukan gitu loh. Kita mau buat strategi ini, tapi kalau nggak ditulis kita sulit untuk memonitornya gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran seperti Pak Mus. Tapi kalau saya tuliskan nggak dijalankan terus jadi bagaimana? Enggak gitu. Intinya tuliskan aja dulu. Apa yang kepikiran kita sedang berpikir kreatif, apa yang kepikiran kita tuliskan, dan di dalam perjalanan namanya strategi itu bisa berubah Pak. Ya, nanti ini kita akan masuk ke bab di mana ada yang namanya KPI sama OKR. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, KPI dan OKR. Nah, kalau KPI ini akan sustain daily operation bulan ke bulan selama 1 tahun itu sama. Tapi kalau OKR itu cuma 3 bulanan, dia 3 bulanan bisa berubah. Nah, salah satu cikal bakal OKR ini pada saat Bapak Ibu bisa menyusun big goals, smart goals, dan seterusnya. OKR itu ada objektif dan key result. Key result itu sama seperti smart goals kayak gitu. Intinya itu, kita lagi mencoba melatih Bapak Ibu punya framework bisnis yang tepat gitu, Pak Mus ya. Oke, Pak Mus? Siap, Coach. Sama ini Coach, satu tuh yang saya belum beres, Coach, dari tadi berpikir tuh tapi gak beres-beres tuh, Coach. Yang terakhir tuh yang pipeway itu saya masih bingung, Coach. Apa yang itu baru setengah saya kerjain tuh. Itu saya udah upload tuh, tapi baru setengah. Sebentar. Iya, kalau Bapak uploadnya sekarang, jadi saya baru bukanya sekarang ya. Karena yang terakhir saya buka Bapak masih apa Pak yang apa? 5way. Ya benar. 5way, sebentar ya saya buka ya. 5way Bapak kayaknya belum dirubah ya? Udah tuh. Kalau ini saya ngeliat di classroom ya. Ini Pak datanya Pak. Yang bawah? Yang bawah. Paling bawah. Nah, itu kan baru setengah tuh, Coach. Oke. Yang bingungnya di mana? Gimana, Coach? Yang bingungnya di mana, Pak? Itu yang terakhirnya tuh, yang kedua terakhir tuh. Sama ini number transaksi itu maksudnya gimana? Number transaksi, sebentar. Number of transaksi itu saya baru mau pas ininya doang, kotaknya doang, belum saya rubah. Saya masih bingung apa gitu kan number of transaksinya itu saya nulis apa gitu. Oke.
Coba saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu yang tadi saya sudah sebutkan namanya. Bu Trisna, Bunda Elis, Bu Dini, Bu Dewi, Bu Wulan, Bu Cucu, Bu Azahra, dan Bu Ani. Ada yang bisa bantu nggak? Yuk, kita berbagi ya. Berbagi dengan Pak Mus, sehingga nanti pemahaman Bapak Ibu bisa lebih keren lagi. Bentar. Tapi ini kayaknya Ibu semua ternyata, bukan Bapak ya. Bu, Number of transaction ya? ya, Ya, apa benar. Number of. Apa pemahaman? 5 langkah strategi kan ya? Ya, benar. Datangkan repeat order, Pak Mus. Nah, Benar. apa itu tadi yang menjawab? Saya nggak bisa kalau lagi buka. Saya Coach. Iya. Oke, itu udah dibantu tuh tadi, ya. Iya. Jadi gini, Bapak Ibu, saya jelasin dulu awal ya. Kanvas ini adalah ya kalau baca 5 cara strategi untuk meningkatkan profit. Yang pertama lead generation. Tentang apa nih lead generation? Dari prospek. Good. Cari Prospek. Gimana, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk nyari prospek? Nah, Bapak Ibu bisa benchmark ke data yang sebelumnya. Kira-kira di bisnis saya ini yang bisa kepake yang mana nih dari lead generation? Mudah-mudahan ini bisa men-trigger ide gitu loh. Arahnya ke sana. Jadi Bapak Ibu berpikir, yang penting tahu dulu nih subjek ini tujuannya untuk apa. Kalau saya pakai itu semua nggak apa-apa ya Coach ya? Ya nggak apa-apa, cuma kalau saran saya di tahap awal jangan terlalu banyak juga nanti apa baliut ya. Soalnya pas baca tuh satu-satu memang ini dibutuhkan semua gitu dan memang ini harus diimplementasikan gitu. Boleh, tapi buat prioritas saran saya. Ya. Kalau ini kan tidak ranking ya, tapi Ibu nanti buat urutannya ranking. Yang memang dari bawah sampai atas gitu ya. Ya, jadi Ibu dari atas ke rubah urutannya ya. Ya. Oke, good Bu Dewi. Yang kedua, sales conversion, apa pemahamannya? Biar ada pembelian. Ya, ada pembelian. Ya, bagaimana prospek yang ada ini dikonversi menjadi pembeli? Apa cara yang bisa kita lakukan? Nah, sudah dibeli. Tadi ada yang menjawab, siapa tadi? Ini apa? Repeat order. Repeat order. Repeat order. Apa yang bisa kita lakukan supaya dia datang lagi ke kantinnya Pak Mus? Ya. Ya udah membuat inovasi produk kayak gitu kan, itu bisa orang tertarik. Salah satunya ya. Jadi kan kita bikin strategi nih. Dan yang berikutnya average sales ini apa? Average membeli lagi dalam jumlah banyak. Apa tuh? Saya nggak tahu ya, saya nggak lihat mukanya nih. Pokoknya tadi ada yang bantu jawab, itu benar Pak Mus. Jadi gini, kalau satu orang yang makan di tempat Pak Mus, rata-rata misalnya belinya 15.000 nih Pak, contoh ya, satu porsinya gitu. Nah, gimana caranya supaya Bapak bisa upselling? Contoh ya, kalau yang paling mudah tuh kayak kita kalau datang ke McD ya, McDonald ya, gitu. Kan dia akan nawarin kan, McDonald. McDonald misalnya nasinya di up kan, dari yang kecil jadi yang gede, gitu loh. Atau nasinya mau ditukar nggak dengan kentang, nambah sekian. Nah, itu adalah proses-proses upselling, strategi upselling yang dilakukan in terms of average sales gitu. Paham Pak Mus? Paham. Yang terakhir, udah masuk. Udah masuk ya? Oke, good. Siap. Terima kasih Coach. Sama-sama. Oke. Ya, jadi tadi ya kalau nggak paham better nanya. Pak Mus berarti dan Ibu Jovan, Ibu siapa ya? Jovan ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya skip ya. Jovan, nggak ada. Oke. Walat, Pak Satrio. Walat Akikah, Pak Satrio. Bisa buka mikrofon, Pak Satrio. Oke, izin saya skip dulu ya. Nah, ini yang Japri kemarin ke saya, tapi kayaknya nggak ada nih. Pak Erwin ada nggak Pak Erwin? Pak Erwin nggak ada juga ya? Ini ada berapa sih? Coach, aku mau nanya, boleh nggak? Izin sebentar, satu lagi ya Bu ya, sebentar. Oke, siap. Menyelesaikan ini dulu, kasihan nih. Pak Erwin dari tadi kayaknya ini ya, connecting audio ya Pak Erwin. Pak Erwin bisa, kalau dengar suara saya, Pak Erwin bisa log out dulu, kemudian login lagi, karena Pak Erwin nggak bisa bicara dengan kondisi connecting audio seperti ini. Oke, terakhir Bu
Kurnia. Ada nggak? Bu Kurnia? Bu Kurnia? Padahal udah open microphone nih. Kenapa? Ibu? Oke, Ibu Kurnia 1. Nggak ada ya? Ya udah deh. Silakan Bu Dewi, ada yang mau ditanyain. Aduh, ya coach mah. Enggak, ini saya mau mastiin aja. Yang tadi kan yang pertama visi misi sama value-nya itu minta tolong di feedback itu udah 1 minggu yang lalu loh saya ini di situ minta feedbacknya karena saya pengen masukin nanti ke proposal yang mau saya bikin. Itu yang keduanya untuk KPI. KPI-nya itu kan kemarin saya memang menghitung prospek bukan prospek itu ribuan ya. Dan tapi saya hitungnya tuh ribuan karena memang saya kan masuk di beberapa komunitas kan dan saya selalu share gitu kan produk-produk yang memang ada di DG Superfood. Itu yang pertama. Terus untuk detailnya Ibu punya? Kenapa? Detail datanya Ibu punya? Datanya banyak, ada. Ya ada lah, namanya di komunitas itu kan nomor kontaknya ada semua gitu. Terus nah untuk yang pelanggan itu saya jumlahnya di misalnya 750 kan saya nulis di situ 700. Nah, itu dilihat dari beberapa tahun yang lalu atau harus yang per Juli. Per Juli. Oh, per Juli ya. Nah, itu soalnya kan nilainya jadi kecil gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita mau ngeliat dengan kalau dengan strategi baru yang Ibu punya ini ada progresnya nggak? Oke. Saya buka punya Ibu ya, visi misi ya. Ya. Masih ada waktu 1 menit. Itu dulu coach yang KPI dulu saya mastiin lagi. Itu bisa feedback nanti. Yang mana? Yang KPI? Ya, yang KPI. Itu kan nilainya memang saya buka dulu. Jadi ada perubahan gitu, bertambah setiap minggu. Mana ini? Punya Ibu yang mana? Dewi. Di sini nggak ada. Ini KPI matrix, Bu. Saya buka tugasnya. Atau Ibu masuknya bukan di sini berarti? Di ini kelas coba. Di tugas saya. Enggak, maksudnya ini kan saya bukannya di Home Fund nih, ya. Home Fund bisnis strategi mungkin. Coba saya lihat. Jangan salah kamar tugasnya Bapak Ibu ya. Itu takutnya salah kamar untuk keketok dia. Mana? Ini ya, kita buka ya. Ya, di situ ya, ada di situ. Ini website Ibu bener ya? Iya, betul. Teman, ini KPI ini. Iya, itu capek. Bisa pengen mastiin itu bulan apa, karena kalau misalnya pelanggannya segitu terlalu tinggi juga gitu. Apa pertanyaan Ibu apa? Kenapa? Pertanyaan Ibu apa? Yaitu tadi, berarti itu per Juli ya semuanya. Kalau misalnya untuk prospek memang bisa segitu, karena kan komunitasnya banyak. Ya, nah gini, learningnya adalah di sini, kan ini ada tanggalnya Bu ya, 1 sampai 8. Di 1 sampai 8 Juli Ibu bisa dapat 1000 prospek. Maka kita pengen tahu nih, dari 1000 prospek ini berapa yang bisa dikonversi jadi customer? Iya. Kayak misalnya ada orderan nih 100 piece roti misalnya gitu kan. Nah, atau misalnya snack 100 box. Itu kan yang menerima snacknya itu berbeda-beda orang. Berarti saya hitung 100 orang. Gimana? Atau gimana? Misalnya ada orderan snack itu 100 box. Iya. Nah, itu kan bukan untuk sendiri kan, tapi untuk 100 orang. Apa itu dimasukkan dalam pelanggan? Ya pelanggannya 1. Karena yang beli ke Ibunya kan 1 orang itu kan. Oh gitu. Dengan jumlah transaksinya 100 box gitu. Ya. Okay. Ya, berarti saya harus perbaiki lagi KPI-nya. Ya, boleh. Ya, itu aja sih. Itu berarti udah. Terus untuk yang BMC-nya cuman influencer saya pindahin ke key partner aja. Ya, karena pertimbangannya tadi, kalau dia in-house, walaupun Ibu sering pakai, itu kan sama dengan kalau Bapak Ibu ini ya, kalau Bapak Ibu pakai suppliernya rutin itu dipakai, tapi kan dia bukan under our management, bukan tidak dalam kendali Ibu gitu loh. Ya, berarti itu aja yang dirubah. Untuk yang smart goals itu cukup dengan baking class, yang bawahnya saya hapus, saya ganti. Ya. Sip. Udah. Oke, baik. Bapak Ibu,
Sudah pukul 17 ya, karena tadi yang saya sampaikan ada sedikit kesalahan jam, jadi ada sedikit jadwal yang saya agak berubah. Jadi mohon maaf, saya harus akhiri dan rasanya apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Cukup kayaknya Coach. Kalau yang itu aja, yang who aja belum Yang, oh ya, oke, sip. Yang lain cukup ya? Baik, kembali saya ingatkan Bapak Ibu khususnya yang baru setengah jalan nih gitu loh. Kalau yang sudah dan sekali lagi selamat ya. Jadi tinggal fokus kita ke KPI, kita mesti ngisi untuk kita tahu progresnya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa mengintervensi ini strategi apa yang mesti kita perbaiki berdasarkan 5-way strategi tadi. Kemudian untuk Pak Mus, kemudian dari Jovan Design nih, saya belum tahu ini siapa, nggak ada juga di sini ya. Pak Satrio Pak Satrio yang belum bisa open microphone dari Walat Akika, kemudian dari Pak Erwin juga sama, audionya belum connect ke Asia, kemudian dari Kurnia, Ibu Kurnia juga nggak bisa keluar suaranya, padahal udah nggak mute. Tolong ditambahkan karena Bapak Ibu masih baru menyelesaikan di Big Goals ya. Di Jovan nggak perlu saya feedback karena nggak ada orangnya juga ya. Pak Mus tadi udah. Untuk Walat Akika kalau bisa mendengar baru selesai di Big Goals. Kemudian untuk Ibu Kurnia, Big Goals-nya itu tidak sama dengan Smart-nya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu ya, Big Goals itu adalah strategi besar kita dan Smart itu dengan kaidah tadi, SMART-nya apa. Nah dari sana baru turun strategi untuk Smart itu apa. Ya kalau memang per strategi itu ada action plan-nya, Smart Goals itu ada strateginya yang berbeda, tapi kalau sama nggak apa-apa, dan dari strategi itu pastikan apa action plan-nya. Ya, misalnya Bu Dewi dari Smart Goal terus turun dari Big Goal turun ke Smart Goal dan salah satu strateginya adalah buat website, maka action plan itu adalah langkah pertama Bu Dewi untuk buat website apa sih? Misalnya Ibu merasa tidak punya kemampuan untuk buat website, maka cari vendor pembuatan website gitu, atau orang mengerti landing page. Itu action plan ya. Maksudnya action plan itu Bapak Ibu di challenge untuk bisa membuat to-do list dari strategi ini, apa yang mesti saya lakukan pertama. Nah, tadi makanya saya bilang sistemasi, Bapak Ibu di challenge untuk mulai rapih menuliskan strategi yang saya buat ini, how to-nya apa sih? Gimana sih saya lakukan gitu, dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi sore ini. Sebelum ditutup seperti biasa kita foto bersama. Kalau ada yang bisa buka kamera sebagai absen. Ada di kamar, Bu. Oke. Saya baru melihat mukanya Budi ini, mukanya Kang Geja. Wah, dari Ladu Gelis kemarin bukan Bapak ya? Oke, sip ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Saya mau kayak Bu Trisna nggak bisa. Ya udah gini aja deh. 1. Oke, thank you ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah kata. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan diam tidak menyelesaikan masalah. Dan segera selesaikan untuk kemaslahatan bisnis Bapak Ibu ke depan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nuhun Coach. Jangan lupa. Terima kasih, Coach. Nuhun Coach.